Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Minggu tanggal 26 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Taman belakang rumah menjadi saksi keriuhan antara Aksa dan Amira. Keduanya layaknya anak kecil saling mengejek satu sama lain, hingga menghasilkan kejadian kocak. Setelah itu, Amira yang kelelahan memutuskan untuk masuk ke rumah, meninggalkan Aksa yang masih sibuk memotong rumput. Langkahnya membawa tubuh letihnya ke kamar, mencari keheningan setelah hari yang panjang. Sesampainya di kamar, Amira membuka lemari, berniat mengambil sesuatu. Namun pandangannya langsung tertumbuk pada sebuah foto lama. Foto itu menampilkan wajah lembut ibunya yang telah tiada. Ia menggenggam foto itu dengan hati yang mendadak berat. Perasaan rindunya menyeruak, membuat dadanya sesak. Ia memandang foto itu lama seolah berbicara dengan ibunya. Hingga air matanya perlahan mengalir dari sudut matanya. Kesepian dan kenangan manis datang bersamaan, meluluh lantahkan keteguhannya. Di tengah sunyinya kamar, suara langkah tegas memecah keheningan. Ibu Zora muncul di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia masuk dan menatap Amira dengan sorot mata tajam. Kemarahannya belum mereda sejak aksinya mencelakai Amira gagal total. Dan kejahatannya terbongkar oleh Aksa. Ibu Zora tahu kini ia berada di bawah kendali Pak Bastian, suaminya yang sudah murka besar atas ulahnya. Amira terkejut ketika Ibu Zora merebut foto di tangannya dengan kasar. Wanita itu dengan suara dingin mengancam akan merobek foto mendiang ibunya. Panik, Amira bereaksi cepat, berusaha merebut kembali foto berharga itu. Perebutan terjadi dengan kacau. Tubuh mereka saling bertabrakan, memperebutkan foto kecil yang penuh kenangan. Pikiran Amira terlempar pada kejadian serupa. Ketika Ibu Zora pernah membakar satu-satunya foto galang pria yang sangat dirindukannya. Kali ini Amira tak akan membiarkan sejarah terulang. Di sisi lain rumah, Ibu Zora mencoba merayu Pak Bastian, berusaha menenangkan hati suaminya yang tengah diliputi amarah besar. Namun usaha itu sia-sia. Pak Bastian justru semakin kesal, menyebut tindakan istrinya dalam acara ulang tahun klien besarnya sebagai kesalahan fatal. Reno, anak kebanggaan Ibu Zora, turut menjadi sasaran. Dengan suara lantang, Pak Bastian menyebut Reno sebagai anak yang ceroboh dan tak mampu berpikir sebelum bertindak. Kata-kata itu membuat Ibu Zora terdiam, menunduk dalam rasa bersalah. Keesokan paginya, rumah keluarga Rahadian tampak sibuk seperti biasa. Di ruang makan, Pak Bastian dan Aksa sudah duduk bersiap menyantap sarapan. Reno masuk dengan gaya tengilnya. Namun langkahnya terhenti ketika Pak Bastian dengan emosi memuncak melemparkan sebuah jeruk ke perut Reno. Suasana ruang makan menjadi tegang. Ibu Zora, Hilda, dan Bella kaget melihat kejadian itu. Sementara Aksa hanya duduk santai, merasa ikut kesal namun memilih bungkam. Ia tahu adiknya selalu menjadi penyebab kekacauan. Sebagai kepala keluarga, Pak Bastian mengumumkan keputusan penting di pagi itu. Ia menegaskan bahwa siapapun yang membuat masalah harus menerima konsekuensinya. Di belakangnya, Amira berdiri dengan tenang, mendukung penuh sikap tegas bos sekaligus kepala keluarga itu, dan dalam hatinya ia berharap ketegasan ini bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk keluarga Rahadian. Meskipun jalan yang harus ditempuh tak akan mudah. Setelah itu, Aksa dan Amira bersiap menuju ke kantor setelah menyelesaikan segala urusan yang ada di rumah itu. Dengan langkah santai, Aksa berpamitan pada Bella sebelum masuk ke mobil bersama Amira. Ketika Amira duduk di dalam, suasana awalnya biasa saja. Hingga tiba-tiba Aksa meraih sabuk pengaman Amira dan memasangkannya.
Gerakan spontan itu membuat wajahnya begitu dekat dengan wajah Amira, menciptakan momen yang membuat wanita itu terkejut. Amira hanya bisa menatap dengan bingung, merasa canggung dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka. Ia pun menanyakan apa yang akan dilakukannya. Ditanyai seperti itu, Aksa menjawab dan meminta agar Amira jangan merasa GR. Karena ia sengaja memasang sabuk pengaman itu adalah untuk keselamatan calon bayinya, bukan Amira. Sikap santai Aksa tidak berubah. Setelah menyelesaikan tugas kecilnya itu, ia juga melontarkan komentar ringan yang berhasil membuat Amira semakin bingung dan kesal. Namun alih-alih membalas dengan serius, Amira memilih meledek balik, memanggil Aksa dengan julukan yang cukup menggelitik. Dia ini Om-Om Gadun. Tidak mau kalah, Aksa pun memberikan balasan dengan kata-kata yang ambigu. Menyebut Amira dasar aset. Membuat Amira terjebak dalam kepercayaannya diri sendiri. Mengaku jika dirinya memang aset berharga bagi Aksa. Ketika Aksa akhirnya menjelaskan maksud sebenarnya, yang mana aset itu adalah singkatan dari ABG Genset, Amira hanya bisa cemberut kesal. Sementara pria itu tersenyum puas sebelum berpindah ke kursi kemudi. Di tengah suasana riang mereka, tanpa disadari ada sosok lain yang memperhatikan dari luar pagar. Galang dengan seragam kerjanya berdiri di dekat motor pengantar pesanan catering. Matanya menatap lurus ke arah Amira dan Aksa yang sedang bersenda gurau di dalam mobil. Ekspresi Galang menunjukkan kesedihan yang tak tertahankan. Apa yang dilihatnya, meskipun sederhana, terasa seperti tamparan telak bagi hatinya. Bayangan masa lalu bersama Amira berputar di pikirannya. Terutama janji-janji yang pernah diucapkan wanita itu, kini semua terasa seperti angin lalu. Galang tak segera bergerak, tubuhnya mematung diliputi perasaan bimbang. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia harus masuk dan menyapa Amira atau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Kecewa dan ragu menyelimuti dirinya. Hubungan yang dulu ia anggap penuh kepastian, kini tampak terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Di saat Amira tersenyum bersama Aksa, Galang hanya bisa berdiri di ambang perasaan yang mengoyak. Mencoba menemukan keberanian untuk melangkah. Meski jalannya terasa semakin jauh dari wanita yang pernah ia percaya. Sementara itu, mobil yang dinaiki Aksa dan Amira pergi begitu saja di tengah perasaan Galang yang runtuh melihat kedekatan wanita yang ia cintai bersama pria lain.